Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi sir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqadatan min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. Ali Imran ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Hanya saja demikian, jangan diartikan demikian kamu, zalikum. Allah, astagfirullah. Jangan diartikan demikian kamu, tapi kum itu mengarah kepada demikiannya banyak. Hanya saja demikian, artinya al-qailu lakum, yang berkata kepada kalian tadi, yang menakut-nakuti kalian, adalah syaitan. Yukhawwifukum awliya'ahu, yang ia menakut-nakuti akan kalian terhadap wali-walinya, yaitu orang-orang kafir. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepada saya. Fi tarki amri, di dalam meninggalkan perintah saya, perintah aku. In kuntum mu'minina haqqa, jika adalah kalian orang-orang yang beriman haqqa, yang sebenar-benarnya. Di dalam ayat sebelumnya, ayat 173, orang-orang yang berkata kepada orang beriman setelah terjadinya perang Badar pertama, kemudian akan terjadi dan akan direncanakan perang Badar kedua, yaitu di pasar Badar. Maka orang-orang Madinah yang munafik itu menakut-nakuti orang beriman. Janganlah kalian berperang, janganlah kalian pergi. Orang Quraisy itu sudah kalah di perang Badar pertama. Kali kedua ini dia kumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Jangan kalian berperang, nanti mati. Bahaya ini kali ini. Reaksi yang terjadi terhadap orang beriman, perkataan tersebut menambah iman dan yakin mereka. Yang keluar dari mulut mereka cuma ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada ayat 174 ini Allah ingin jelaskan, 75 maaf, orang-orang yang seperti itu, orang itu dan orang-orang yang seperti itu sebetulnya setan, yang dia menakut-nakuti kalian terhadap wali-walinya. Maka orang-orang yang mengancam-ngancam orang beriman,
menimbulkan rasa takut terhadap orang beriman, terhadap orang kafir, itu adalah setan. Misalnya bagaimana? Hari ini kita beragama tidak boleh terlalu menampakkan diri, nanti dianggap oleh mereka kita teroris. Berarti berusaha membuat orang beriman takut kepada orang kafir. Nah, orang yang ngomong seperti itu, yakinilah dia adalah kaki tangan si kafir. Dia adalah syaitan ins, manusia, setan berwujud manusia yang berusaha membuat kalian takut kepada majikan-majikannya. Apa perintah Allah di situ? Jangan takut mereka. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepada aku dalam hal meninggalkan perintahku jika kalian beriman. Mau ke mana? Ke Amerika. Nah, cukur jenggot. Kau mau ke Amerika kuliah cukur jenggot. Nanti kamu bilang teroris, tangkap situ. Maka orang yang ngomong itu seperti kepada kita, sebetulnya dia kaki tangan kafir itu, yang menanamkan ke dalam diri kita supaya kita takut sama orang kafir. Begitu juga setiap ajakan, setiap tekanan, setiap ajakan ketakutan yang mengarah bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada orang kafir, maka Allah tegaskan itu adalah syaitan yukhawlifu awliya'ah. Maka perintah Allah, takutlah kalian kepada aku kalau kalian benar imannya. Nah, kalau kita masih takut, melebihi ketakutan kita kepada Allah, takut kepada mereka melebihi ketakutan kita kepada Allah, maka kita belum sempurna imannya, belum benar imannya. Karena yang mampu jangan takut kepada mereka tapi takut kepada Allah. Allah mengakhiri ayat ini dengan satu syarat, in kuntum mu'minina haqqan, jika kalian benar imannya. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Sebelum kita lanjutkan, Sayyidina Hudzafah radhiyallahu an, ketika beliau tertangkap dan beliau diancam oleh orang kafir dengan membunuh satu persatu pasukannya di depannya, maka Sayyidina Hudzafah nggak gentar, kayak santai saja. Kemudian ketika diperintahkan untuk digoreng, itu di mana? Hah? Itu dipanah, diikat, dipanah, dia menangis. Kata orang kafir itu, kayak Anda mulai takut dia ini. Turunin. Ditanya, kenapa kamu menangis? Sudah mulai takut? Tidak, saya tidak takut. Lalu kenapa kamu menangis? Yang saya tangisi adalah karena nyawa cuma satu. Kalau ada 1000, saya korbankan satu persatu. Oh, ini terlalu berani ini orang. Jadi si pemimpin katakan kepada Sayyidina Hudzafah, kamu cium saja kepala saya, nanti kamu saya bebaskan. Dia bangga sekali, kenapa kepalanya dicium oleh orang yang tidak takut dengan apapun. Dicium kepalanya, dilepaskan. Nabi SAW perintahkan seluruh sahabat untuk mencium
kepala Sayyidina Hudzafah radhiyallahu anhu. Itu mukminin haqqan namanya. Benar imannya, ada gemetar sedikit pun. Ini ketika diinformasikan kalau Ramadan pulang akan terkurung dengan corona, langsung nangis anaknya, jemput anaknya. Sibuk dia, mana ntar nih pulang, kita nggak pulang. Nggak pulang masih di Indonesia, masih Sumatera. Nanti di perbatasan diperiksa, nggak boleh pulang kampung. Takut. Baru yang meriksa orang Islam masih di darat, masih sama-sama Sumatera. Dari Bud dia sana. Pergi di perbatasan untuk diperiksa, turun di situ. Di jam 1 malam jalan melewati perbatasan itu. Nggak ada orang tidur 24 jam jaga perbatasan. Nah, kita yang merasa ingin selamat pasti nggak akan tertidur. Nah, nyampe jalan kira-kira setengah kilo, halang lagi mobil di situ, selesai kan? Ada masalah. Saya dihalang lagi situ, turun situ, pergi ke masjid. Ya, ada tidur ya, jalan lagi, naik di mobil situ. Itu baru dihalang oleh muslim, sesama muslim, cuma disuruh turun, suruh pulang dan sebagainya. Takut. Apalagi kalau suruh ditembak dan sebagainya. Oh, mungkin dia pilih palang salib kali, atau pilih kafir saja. Wala yahzunka, dan jangan membuat kamu sedih dengan domaya, dan boleh juga dan kasrah zai, yuhzinka. Itu qiraat pertama. Qiraat kedua fathah ya dhamma zai yahzunka, diambil kalimat huznihi, kesedihan. Lughatan secara bahasa pada ahzanahu, menyedihkannya. La yahzunka, jangan menyedihkan akan kamu, jangan membuat kamu sedih. Alladzina, oleh orang-orang, yusari'una fil kufr, yang mereka bersegera dalam kekafiran. Yaqa'una fihi, mereka terjerumus ke dalamnya kekafiran. Sari'an binusratih, hakadan mereka bergegas dengan menolongnya kekafiran. Siapa mereka tersebut? Yang cepat menolong, ringan tangan, dermawan kepada kekafiran. Mereka yang dimaksudkan waktu itu adalah penduduk Makkah atau orang-orang munafik. Artinya, la tahtammu li kufrihim, janganlah kamu sedih, janganlah kamu terbebani pemikiran karena kafirnya mereka. Kenapa? Alasannya, innahum la yadurullaha syai'a, sesungguhnya mereka tidak akan merugikan, mereka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Tapi dalam waktu yang sama, ayat ini membuktikan bagaimana kerisauan baginda Rasul, kesedihan baginda Rasul. Adakah di antara umat yang memiliki perkara yang sama? Dia sedih atas umat.
Bolehkah sedih atas umat? Boleh sedih atas umat? Boleh. Tapi kalau sedih terhadap orang kafir, penduduk dunia berapa miliar itu? 6 miliar. 1,5 miliar yang Islam, 3,5 lagi ke neraka, mesti sedih. Nabi bilang, enggak usah sedih, kata Allah. Enggak usah sedih. Apakah Anda akan berpikir memasukkan mereka dalam Islam semua? Nah, itu bahaya berlebihan seperti itu. Nah, pikir umat semuanya umat Muhammad, penduduk dunia 6 miliar, 1,5 miliar Islam, 5,5 lagi non Muslim, itu semua pasti masuk neraka. Apakah kita nggak pikir hari ini mereka dah hantarkan Toyota, kita tidak hantarkan dai ke situ? Allah jawab surah 176, wala yazunka alladzina yusari'un fil kufr. Gak usah kamu sedih oleh orang-orang yang bergegas dalam kekafiran. Nah, yang perlu disedihkan adalah umat Islam yang tidak mengamalkan agamanya. Bapak-bapak nanti akan ditanya kalau ada satu orang mati di kutub utara sana yang kadang kafir. Kok iya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terlalu tinggi kali pikirnya. Saking tingginya badan sendiri lupa mikirkan. Terlalu tinggi pikir umat tuh, mandi lupa, cuci baju lupa. Jadi Nabi bersabda, dalam agama tidak boleh yang namanya ghulu. Nah, ada bahasa standar, ada bahasa yang wajar. Bagaimana bahasa yang wajar? Ikut Al-Quran dan hadis. Oke, tiga simak lagi kembali ayat ini. Memang di dalam batin baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam muncul kesedihan karena melihat orang-orang yang bergegas kepada kekufuran, terjerumus ke dalam kekufuran, cepat membantu program-program kafir. Tapi perintah Allah adalah wala yahzunka, karena mereka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun bi fi'lihim, dengan perbuatan mereka. Wa inna ma yadhu, itu bukan ayat Quran. Wa inna ma yaduruna anfusahum, hanya saja mereka membahayakan diri-diri mereka sendiri. Yuridullahu alla yaj'alahum hazzan fil akhirah, menginginkan oleh Allah bahwa Allah tidak menjadikan bagi mereka jatah di akhirat. Allah yang ingin untuk tidak memberi jatah kepada mereka di akhirat, maksudnya surga. Walidzalika khadzalahum, maka karena itulah Allah menghinakan mereka. Walahum adzabun azim, bagi mereka ada azab yang besar di dalam neraka. Tapi kalau jumpa sama orang-orang yang belum mengenal agama, kita perkenalkan agama, tidak ada masalah. Cuman dalam aturan dunia hari ini tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama untuk beragama. Islamisasi, Kristenisasi, Buddhanisasi, Tionghoanisasi, nggak boleh. Itu aturan daripada dunia. Ada yang mentaatinya, ada yang tidak. Buktinya apa? Buktinya ketika terjadi musibah, gempa bumi, bencana alam, masih ada orang-orang Islam yang dibujuk untuk masuk Kristen dengan menawarkan bantuan-bantuan. Buktinya ada. Nah, tapi untuk hari ini dengan banyaknya media informasi,
Orang-orang tidak tersembunyi, orang-orang tidak tertutup daripada informasi agama. Nah, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, mu'limun, memedihkan. Wala tinggal, oh iya, tinggal satu ayat. Innal ladzina istarawul kufra bil iman, sesungguhnya orang-orang yang mereka membeli kekafiran dengan iman. Dia beli kafir dengan nilai iman. Maksudnya apa? Akhaduhu badalahu, mereka ambil akannya kekafiran, gantinya iman. Dia bersedia meninggalkan agama Islam, dia masuk kepada agama yang lain demi jabatan, karena pernikahan, karena jasa dan sebagainya. La yadurullaha syai'a, mereka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. La yadurru, mereka tidak akan merugikan, mereka tidak akan membahayakan Allah bi kufrihim, dengan kekufuran mereka, syai'a, sedikit pun. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, maksudnya memedihkan. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim, dan jangan sekali-kali mengira. Di sini dua qiraat, pakai ya satu, pakai ta satu. Yahsabanna, tahsabanna. Kalau yahsabanna bina, maaf, fa'ilnya alladzina. Jangan sekira-kira mengira oleh orang-orang kafir. Tapi kalau menurut qiraat pakai ta, maka tahsabanna itu ada tasrif ketujuh, khitab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali kamu mengira, wahai Muhammad, akan orang-orang kafir. Dua qiraat, bisa dipahami? Kalau tahsabanna khitab kepada Rasulullah, kalau yahsabanna alladzina jadi fa'il, kalau tahsabanna alladzina jadi maf'ul. Kalau kita qiraat kita apa? Rifki. Qiraat yang kita baca di sini qiraat apa? Hah? Qiraat siapa? Tak tahu. Jadi dari Qurannya kira apa? Sebenarnya kira apa? Hah? Hafaz tak hafuz? Hafaz. Nah, kira hafaz ya sabah atau tak sabah? Wala yahsabanna, jangan sekali-kali mengira alladzina kafaru, oleh orang-orang kafir, annama numli, hanya saja. Itu enggak ada terjemahan bahasa Indonesianya itu, annama itu. Maka janggal bunyinya, hanya saja. Itu doang, gitu. Hanya saja numli, kami kasih tempo, imla'ana, mengasih temponya kami, lahum, bagi mereka, bitatwilil a'mar, dengan memanjangkan usia-usia mereka, wa ta'khirihim, dan mengakhirkan mereka. Hidup masih kafir kepada Allah tapi hidup, kafir kepada Allah sehat bugar, kafir kepada Allah mewah kaya, kafir kepada Allah kerja keliling dunia.
Jangan dikira itu khairul li anfusihim, baik buat diri-diri mereka. Kafir kepada Allah tapi masih mendapatkan fasilitas-fasilitas yang cukup dari Allah dari segala hal. Jangan kamu kira itu baik buat mereka. Kita sambung dulu, nanti kita lihat syarahnya, tafsirnya. Innama numli lahum, hanya saja numli numhilu, kami beri masa bagi mereka, kami tangguhkan bagi mereka, liyazdadu itsma, supaya mereka menambah dosa, bikasratil ma'asi, dengan memperbanyak maksiat-maksiat, berbagai macam maksiat dilakukan. Ular dimakan, kalajengking makan juga, yang dimasak, yang setengah hidup, yang hidup-hidup, macam-macam. Dia operasi ganti hidung, ganti telinga, robah muka, macam-macam lah dia buat, tapi masih hidup juga dia. Berbagai macam maksiat dia buat. Ya, itulah tujuan hidup mereka, dan itulah tujuan Allah ciptakan mereka. Itulah tujuan Allah menciptakan mereka, supaya semakin banyak buat dosa. Walahum azabum muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Dzu ihanatin fil akhirah, azab yang mempunyai kehinaan di akhirat. Lihat kepada tafsir yang kita tinggalkan tadi, karena ini tafsiran berbicara tentang nahwu sharaf. Anna dan makmulnya. Mana anna dan makmulnya? Berarti an-nama itu, berarti an-nama itu bukan hanya saja artinya tadi itu, bukan hanya saja, tapi sesungguhnya sesuatu. Ralat an-nama, sesungguhnya sesuatu, numli, yang kami tangguhkan buat mereka. Itu maksud sarah tadi, anna dan makmulnya. An-nama itu kasih nak panas itu. Lepas tu ini maksudnya mas itu. Tentu sarah mana maksud? Tentu oh ini maksudnya mas, oh ya. Dah tulis itu. Suddat masaddal maf'ulaini, ditempatkan pada tempat dua maf'ul. Ditempatkan pada tempat dua maf'ul. Dua maf'ul siapa? Dua maf'ul yahsabanna, karena hasiba yahsabu itu memiliki dua maf'ul. Dalam awamil tu no yang ke 13 menasabkan dua isim atas nama dua maf'ul. Hasibtu, zanantu, alimtu, wajadtu, ittakhaztu, za'amtu, dan tu yang lainnya. Ada 9. Maka yahsabah butuh pada dua maf'ul. Dalam qiraat tahtaniyah, pati tahtaniyah, pati tahtaniyah. Ibnu apa maksud tahtaniyah? Ibnu apa maksud tahtaniyah? Apa arti tahta dan tahta? Apa arti tahta? Di bawah. Tahtaniyah titik di bawah. Qiraat tahtaniyah artinya qiraat dengan membaca yahsabanna. Nah, itu qiraat tahtaniyah. Ini qiraat apa pula nih?
Qiraat sab'ah ada qiraat tahtaniyah, titik di atas, fauqaniyah, 2 titik 2 di atas, yaitu tahsabanna. Kalau tahsabanna berarti fa'ilnya sudah ada anta. Kalau fa'ilnya anta, maf'ul pertamanya alladzina, maka maf'ul keduanya adalah annama numli lahum. Tapi ketika dibaca yahsabanna, maka alladzina untuk fa'il. Berarti dia butuh 2 maf'ul lagi. Sementara maf'ulnya nggak ada 2, maka jumlah an berserta ma'mul jatuh untuk 2 maf'ul bagi yahsabanna. Nah, itu ilmu nahwu. Sekalian sorof. Titik. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Tidak adalah Allah supaya Allah membiarkan orang-orang beriman. Liyadhara liyatsruka, supaya Allah membiarkan al-mu'minina akan orang-orang beriman alama antum, di atas sesuatu yang kalian wahai manusia alaihi berada di atasnya. Maksudnya Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan tinggal diam, Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam kondisi yang kalian manusia hari ini berada di kondisi tersebut, yaitu ikhtilatil mukhlis bighairi, bercampurnya orang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas, bercampurnya orang beriman dengan orang munafik, bercampurnya orang setia dengan pengkhianat. Allah nggak biarkan hal itu akan terjadi. Supaya hal itu bisa jelas di hadapan manusia, mana yang betul beriman, mana yang munafik, mana yang ikhlas, mana yang cari muka, maka Allah berikan kesulitan-kesulitan kepada orang beriman. Allah berikan kesulitan kepada Rasulullah dan para sahabat, supaya tahu mana yang betul-betul berpihak kepada Nabi, mana yang hanya mencari keuntungan. Ketika keuntungan itu tidak didapat, dia mulai menampakkan permusuhan. Allah nggak akan tinggal diam. Nah, sampai hari ini, apa saja usaha agama, apa saja gerakan atas nama agama, Allah tidak akan pernah tinggal diam membiarkan antara orang ikhlas dengan orang cari muka. Nah, contoh, antum bikin satu kelompok pengajian remaja masjid Nurul Hidayah. Itu atas dasar bantuan daripada pemerintahan kota. Jadi mana saja masjid-masjid yang punya remajanya akan dapat bantuan daripada kota. Sibuk masjid bikin wirid remaja masjid. Kegiatan yang penting adalah laporan. Apakah setiap masjid buat remaja masjid? Iya, mesti buat. Musola pun buat. Musola tepi sawah pun buat. Nantinya solat untuk orang-orang petani situ buat juga. Kenapa yang petani itu ada juga remaja? Berlalulah 1 tahun 2 tahun. Tahun ketiga tidak ada lagi krisis moneter, tidak ada lagi bantuan, maka mulai bubar, kurang. Kenapa hal itu terjadi? Apakah Allah akan biarkan usaha agama terus ada bantuan dan perhatian?
nggak bakal. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, Allah nggak akan biarkan orang beriman dalam kondisi status tidak jelas. Sehingga diberikan ujian-ujian. Siapa yang tetap hadir dalam remaja masjid itu walaupun tidak ada bantuan? Orang ikhlas. Kamu nggak hadir lagi? Tak apa, hadir nggak ada lagi bantuan. Hadir mundur deh. Siapa yang buat kejadian itu? Allah. Oke. Jadi kalau ada usaha agama kemunduran, itu ujian dari Allah. Itu apa? Itu apa? Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Sehingga Allah memisahkan. Itu dua qiraat juga, yamiza satu, tasdid satu. Hatta yamiza, hatta yumayyiza. Sehingga Allah memisahkan, mana yufassilu, akan yang khabith, yang jelek, yaitu munafik, minat tayyib, dari yang bagus, yaitu orang beriman. Bitakalif, dengan penekanan-penekanan, dengan beban-beban asyaqati yang sulit, al-mubinah lidzalik, yang akan menjelaskan bagi demikian. Menjelaskan demikian, mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang bagus, mana yang jelek. Wa fa'ala dzalika yauma Uhudin. Allah melakukan hal itu pada perang Uhud. Allah membuat hal itu terjadi di perang Uhud. Pernah mengetahui proses memisahkan antara emas dengan biji besi? Mana caranya, Bu? Dibakar. Dibakar. Maka yang tahan bakar jadi emas, yang sisanya akan meleleh. Pemisahan antara padi dengan enggak berisi itu apa namanya? Ampo? Ampo. Pertama dijemur dulu padinya, enggak ada lepas panen langsung dikipas, langsung dipisahkan, enggak, dijemur dulu, saya jemur baru. Lepas itu di antara padi itu ada yang murni beras isinya, ada yang enggak mau jadi beras. Maka supaya bisa memastikan, masuk gilingan dulu, keluarlah beras. Nah, dari keluar beras tuh datang ibu-ibu masak, ditampi dia. Nampak yang padi nggak mau terkelupas tuh, apa namanya? Atta, bukan atok. Kasih ke ayam, orang nggak mau makan itu. Naam, proses. Begitu juga kehidupan. Orang mengatakan kami beriman, kami Islam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika diungkapkan kalimat itu, pasti dia akan terima ujian untuk membuktikan hakikat yang sesungguhnya. Ahasiban nasu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman sebelum dicoba? Antum udah dapat coba belum? Hah? Naam, ya Rabbi ya Karim. Itulah hakikat kehidupan. Kalau sudah tahu hakikat kehidupan, maka apapun ujian, apapun cobaan, untuk mempertahankan iman dan keikhlasan harus selalu berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi, dan tidaklah Allah
bahwa Allah akan beritahu kalian atas perkara gaib. Tidaklah bahwa Allah akan beritahu kalian di atas perkara gaib. Enggak ada rumus dalam sunnatullah untuk mengetahui orang ikhlas enggak orang ikhlas itu dengan cara gaib. Untuk mengetahui orang beriman dan tidak beriman itu dengan cara gaib. Wahai para sahabat, siap-siap duduk semuanya. Kata Nabi, saya akan menerawang mana yang beriman, mana munafik. Abu Jahal kamu munafik? Bukan, saya kafir. Oh salah. Nggak ada pakai itu. Nah, kalau sekiranya Allah tidak memberikan konsep seperti itu, maka nggak usah terlalu percaya dengan omongan tuh orang itu tahu isi hati kita itu. Nggak usah. Allah nggak akan beritahu secara itu. Fata'riful munafiqo min ghairihi. Lalu kalian akan kenal orang munafik dari selain munafik sebelum dipisahkan oleh Allah. Nggak ada rumus seperti itu dalam konsep Allah. Nggak ada rumus seperti itu dalam sunnatullah. Walakinnallaha yajtabi mir rusulihi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yajtabi, apa dia yajtabi? Yakhtaru, Allah memilih dari rasul-rasulnya akan orang-orang yang Allah mau. Orang-orang yang Allah mau untuk apa? Disarah oleh Imam Jalalain, fayutali'uhu ala ghaibihi, maka Allah memberitahukannya orang pilihan Allah tersebut atas gaibnya Allah. Sebagaimana memberitahukan ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keadaan orang munafik. Siapa yang Allah beritahu di atas perkara gaib? Mayyasa mirusulih, orang-orang tertentu dari rasul-rasul Allah. Maka mana Ismail mau ziarah Syekh Burhanuddin, jangan pergi sekarang, dia nggak ada situ. Syekh Burhanuddin sedang musyawarah di Aceh sama gurunya sekarang. Ini nggak ada Syekh Burhanuddin, nggak, dia sedang di gurunya. Ambil batu kasih orang itu, yang dilempar mati dia kasih. Orang seperti itu boleh juga dilestarikan untuk bahan tertawaan. Kasih ambil batu, Pak, ini ada jinnya kalau tuh nih. Oh besar jinnya nih. Apa bagus batu ini nih? Ini kalau buat batu cincin, banyak orang takluk kamu. Oh, tambahkan jinnya, Pak. Tuh dilestarikan. Karena masih ada masyarakat awam yang percaya hal-hal begituan. Allah memberitahukan perkara gaib Allah hanya kepada yang orang Allah mau dari Rasulnya, bukan semua Rasul, sebahagian dari Rasulnya. Mirusulihi, sebahagian pada Rasulnya. Dan bukan seluruh perkara gaib, tidak semuanya. Fa'aminu billahi wa rasulih. Kalau begitu berimanlah kalian dengan Allah dan Rasul-Rasulnya. Karena Rasul yang tahu perkara gaib atas kehendak Allah. Maka perkara gaib yang diberitahukan oleh Nabi kepada kita wajib kita yakini. Karena itu dijanji Allah. Allah yang beritahu. Nanti azab kubur begini, nanti kubur akan luas mata memandang,
ada kenikmatan kubur, ada azab kubur, ada mahsyar, ada sirat, ada ular dalam kubur, namanya Syuja'ul Aqra, ada ini dan itu, ada mizan, jembatan sirat itu panjangnya 1500 tahun perjalanan, kiri kanannya ada kayak pengait kail yang akan mengait orang-orang berjalan di situ, ada yang berlari, ada yang terbang, ada jalan kaki, ada yang merangkak, ada pas melangkah langsung terguling masuk dalam neraka jahanam. Itu semua perkara gaib yang Nabi ceritakan, yang para Rasul ceritakan. Fa'aminu billahi wa rasuli. Wa in tu'minu wa tattaqu, jika kalian beriman dan bertakwa. Jika kalian beriman dan bertakwa, bertakwa maksudnya kalian takut kepada sifat munafik, falakum ajrun azim, maka bagi kalian pahala yang besar. Kalau kita mempertahankan iman kita, kita mewaspadai sifat nifak, kita hindari untuk tidak terjerumus pada sifat munafik, sifat orang-orang munafik, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Dan jangan sekira-kira mengira. Situ dua kiraat juga, ya boleh tak boleh. Alladzina, oleh orang-orang yabkhaluna, yang kikir mereka, yang bakhil mereka, bima, dengan sesuatu, atahum, yang memberikan kepada mereka oleh Allah dari karunia-Nya Allah. Jangan sekira-kira mengira oleh orang-orang yang bakhil mereka, yang kikir mereka dengan sesuatu yang memberikan akan mereka oleh Allah, min fadlih, dari karunia-Nya Allah. Kikir maksudnya di sini bi zakatihi, dengan mengeluarkan zakatnya. Huwa bukhluhum, dianya artinya kekikiran mereka itu baik bagi mereka. Maafkan itu akan maf'ul bih, akan baik bagi mereka, khairal lahum, maf'ul kedua daripada yahsabanna. Dan domir itu untuk pasal huwa khairal lahum. Wal awwalu bukhluhum muqaddara qabla al-mausul ala al-fawqaniyah wa qabla ad-damir ala tahtaniyah. Sedangkan maf'ul yang pertama, maf'ul pertamanya mana? Kalau khairan itu adalah maf'ul kedua. Jawab, al-awwalu, maf'ul pertamanya adalah, antum tulis di situ awalu itu maf'ul pertama, adalah kalimat bukhlu, bukhlahum, bukhlahum yang ditakdirkan sebelum isim mausul. Mana isim mausul? Alladzina, maaf, bima sebelum ma itu. Kalau kita pakai konsep fauqaniyah, titik dua di atas, dan sebelum domir, kalau kita pakai konsep tahtaniyah, yahsabanna, itulah nausara. Saya jurusan tafsir, nggak perlu baca nausara. Ya, kalau sampai situ dia baca tafsir nggak baca nausara, apa dia mau bahasnya? Pokoknya apa? Tatanya maf'ul 1, maf'ul 2, apa itu? Nah, tinggalkan. Nggak ngerti saya itu. Saya jurusan tafsir, Pak.
Ya, dalam tafsir itu ada qiraat, ada nahwu, ada saraf, ada mantiq, ada ma'ni, ada bayan, ada balaghah, ada fikih, ada sejarah, ada apa lagi? Ada usul fikih, ada mustalahul hadis. Lengkap di dalamnya, seketek-seketek. Ini Imam Jalalain sedang membahas nahwu. Kenapa ya sabanna itu butuh dua maf'ul? Mana maf'ul pertama, mana maf'ul kedua? Kalau mau tahu dengan i'rab Quran semuanya, beli tafsir I'rabul Quran 8 mujallad. Dah beli. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi dianya kikir dengan zakat itu jelek bagi mereka. Jangan dikira menipu cara pengeluaran zakat. Oh, saya wajib zakat, nggak ada yang nuntut, nggak ada yang tahu. Saya bisa keluarkan zakat, saya setting sendiri. Misalnya zakat perdagangan, dia keluarkan barang dagangan sebagai zakat, yaitu yang cari barang-barang nggak laku. Dan itu biasanya dia jual kain misalnya, kumpulkan sarung-sarung yang tinggal model, kemudian kumpulkan peci-peci yang tinggal model, nilai semuanya berapa persen. Nah, itu zakat saya itu. Nanti saya datang pembeli kasih bonus, kata dia bagi zakat. Sudah dia keluarkan zakat, barang-barang enggak laku lagi. Lepas itu dia ambil keuntungan dari zakat tersebut, dia menarik pelanggan, menjadikan bonus. Ya, itu otak pedagang dalam menipu zakat. Itu sebabnya mazhab Imam Syafi'i menegaskan supaya hal itu tidak terjadi. Kalau pedagang mengeluarkan zakat, nggak boleh pakai barang, harus pakai uang, supaya dia nggak keluarin zakat pakai barang-barang nggak laku. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu adalah jelek bagi mereka. Bagaimana kesan jelek terhadap zakat yang tidak dikeluarkan? Sayutawwakuna, selagi akan dikalungkan kepada mereka ma bakhilu bih, sesuatu yang mereka kikir dengannya, artinya dengan zakatnya sesuatu dari harta pada hari kiamat. Orang yang memiliki meremehkan agama, mungkin sifat meremehkan atau merendahkan atau memperolok-olok, oh baguslah begitu, dikalungkan di akhirat. Hari ini saya kikir dengan zakat emas lah, biar di akhirat dikalungkan emas. Orang enggak pakai emas, saya pakai emas, saya bayar hutang. Kadang-kadang otak liberal sampai ke situ tuh, ngejek Al-Quran. Baguslah dikalungkan. Maka kalian hari ini banyak-banyak kikir dengan zakat emas, supaya di masa pakai emas, karena Allah akan kalungkan. Disarah oleh Imam Jalalain, yang kira kamu pakai emas di mahsyar, bi ayyu ja'ala hayya, dengan bahwa dijadikan ia zakat jadi ular, fi unukihi, di lehernya, tan hasuhu, yang akan mematoknya, sebagaimana warid dalam hadis. Jadi harta-harta yang tidak dikeluarkan zakat senilai yang wajib dikeluarkan, akan Allah rubah wujudnya jadi ular, diletakkan di lehernya yang akan mematok dia. Itu bukan azab bagi mereka, tapi itu adalah azab pembuka sebelum manusia dihisab. Azabnya bukan itu, azabnya masuk neraka. Orang sedang hisab ngantri itu, kamu nikmati inilah dulu ya, tak leher, patok-patok ular. Kalau enggak zakat cuma dipatok ular, gampang sekali azabnya.
azabnya ke jahanam, azabnya ke neraka, tapi hidangan pembuka. Nah, sambil nunggu yang lain ngantri, kasih itu dulu. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ketika hari hisab berjalan, orang yang tidak mengeluarkan zakat ternaknya, kambingnya, maka dia akan diinjak oleh kambingnya keliling. Sampai kapan? Hatta yang qadiya hisabun nas, sampai selesai hisab manusia. Artinya dari hadis itu dibayangkan itu adalah azab sambil menunggu penantian. Kan enak waktu ngantri, misalnya bayar pajak, kasih es krim, enak kan? Ya Allah, kantor mana yang begitu ya? Pernah di Batam, di kantor kartu apa namanya itu? Kartu telepon. Karena rusak, pergi situ mau perbaiki kartunya. Ya, kita suruh minum, sesama minum apa saja. Disambut di depan, masuk ke dalam, sambut lagi ke ruangan situ. Sampai ini sambut lagi, silakan Pak, sambil menunggu teh, kopi dan sebagainya. Nyaman. 3 kali penyambutan, hanya ngurus kartu saja. Ke masjid, mau ke WC, dikunci pintunya. Mana begitu pelayanan negara? Walillahi mirasus samawati wal ard. Milik Allah lah warisan langit dan bumi. Yarithuhuma, Allah akan mewarisi keduanya, langit dan bumi, ba'da fana'i ahlihima, setelah hancur penduduk keduanya, langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah dengan sesuatu yang kalian lakukan, boleh qiraat ya'malun, boleh qiraat ta'malun. Bima ta'malun, yang sesuatu yang kalian lakukan itu Maha tahu. Fayujazikum bih, maka Allah akan membalasi kalian dengannya. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu, demi sungguh mendengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan perkataan orang-orang yang mereka berkata, innallaha fakir wa nahnu aghnia, Allah fakir, kami orang-orang kaya. Maka adab dalam membaca ini, rendahkan suara ketika kalimat innallaha fakiru wa nahnu aghnia. Kalau tilawah pas nada tinggi di situ, rendahkan juga. Rendahkan juga, nggak dapat nilai. Ditinggikan suara dapat nilai, nggak dapat sunnah. Pilih yang mana? Pilih jangan tilawah. Siapa yang berbicara mengatakan Allah fakir, kami kaya? Mereka itu adalah bangsa Yahudi. Qaluhu, mereka memperkatakan akannya tatkala turun ayat yang berbunyi man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah orang yang bersedia menghutangi Allah dengan hutang yang baik? Ketika dia dengar ayat itu, dia langsung bilang, "Lau kana ghaniyan mastaqradana." Kalaulah Allah tu kaya, pasti enggak minta utang ke kita. Lau kana ghaniyan, kalau adalah Allah itu kaya, mastaqradana, niscaya dia tidak minta hutang ke kita. Kalau dia minta hutang ke kita, berarti kita kaya, Allah fakir. Coba antum pikirkan baik-baik, kenapa si Yahudi ngomong begitu?
Nah, kenapa bangsa Yahudi, kenapa pada ayat itu ditakwil? Kalau tidak ditakwil itu jadinya tuh, coba antum lihat tuh, Yahudi jadinya kalau sekiranya kamu tidak terima takwil. Tadi Pak Salaf, Pak Salaf hati-hati. Nah, di situ Allah memberikan ajakan secara secara lembut. Allah yang berjasa kepada saya, dia minta hutang, pastilah saya hutangi. Padahal semuanya itu datang dari Allah. Kita dari perkara yang tidak ada, Allah adakan. Kemudian semua yang kita punya itu semua pemberian dari Allah. Allah gunakan bahasa yang paling santun. Mau nggak kalian ngutangin saya? Dengan menggunakan bahasa yang santun seperti itu, si Yahudi pahami secara tekstual. Berarti kita kayak Allah miskin. Kalau kaya pasti nggak ngutang sama kita. Hati-hati pemahaman tekstual. Nanti salah kaprah. Sanaktubu ma qalu. Kami akan tulis. Na'muru bikatsbin. Nah, itu aja ditakwil oleh Imam Jalalain. Kami akan tulis. Kalau kami akan tulis, siapa yang nulis? Allah. Allah enggak nulis. Tapi Allah perintahkan untuk menulis. Na'muru bikatsbin, kami perintahkan dengan menulis. Berarti siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Malaikat, Mas. Secara tekstual yang nulis Allah. Sanaktubu, kami akan tulis, kata Allah. Berarti Allah yang tulis. Tapi secara tafsirnya kami perintahkan menulis. Jadi kami menulis itu bisa saja maknanya ditulis dengan perintah kami. Allah turun ke langit dunia. Maksudnya itu? Ya Allah kan di aras turun ke langit dunia. Nah, itu tekstual. Itu pemahaman sesat. Maqalu, apa yang mereka katakan? Bicara perkataan mereka itu akan kami tulis fi sahaifi amalihim, di dalam lembaran-lembaran amal-amal mereka, liyujazu alaihi, supaya liyujazau alaihi, supaya mereka akan dibalasi di atasnya. Dalam qiraah yang lain pakai ya dibina bagi maf'ul. Wa naktubu qatslahum, dan kami juga akan catat atas pembunuhan mereka. Boleh nasab qatslahum, boleh rafa qatsluhum. Al-anbiya'a maf'ul bih, terhadap nabi-nabi, bi ghairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar. Wa naqulu, kami akan katakan. Boleh kiraannya pakai nun, boleh pakai ya. Kalau yaqulu, wa yaqulu, dan Allah akan berkata. Lahum, kepada mereka di akhirat, lewat lidah malaikat. Bukan Allah langsung berfirman kepadanya. Senang kali dia, Allah pengen ngajak dia ngomong, tapi lewat lidah malaikat. Zuku adzabal hariq, rasakanlah oleh kalian akan azab yang membakar, yaitu neraka. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, idza ulku fiha, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka. Dicampakkan, bukan dimasukkan. Kalau bahasa campak itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Maka kedalaman neraka menurut sebuah hadis adalah 60 tahun perjalanan batu. Ketika dicampakkan ke neraka, diiringi dengan sebuah ucapan dzalika bima qaddamat aydikum, itu azab yang kamu rasakan, yang kamu terima, yang kamu dicampakkan ke dalamnya, itu dengan sebab sesuatu yang telah diusahakan oleh tangan-tangan kalian. Bima qaddamat aydikum, dengan sesuatu yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Kenapa digunakan bahasa tangan? Ini kalau nggak ditakwil salah lagi kan? Kalau buat dosa pakai kaki aman nggak ada? Hah? Masuk neraka nggak dia? Pakai kaki? Dia berdosa pakai kaki saja? Tidak, kata orang tekstual. Dia ayatnya mas, dzalika bima qaddamat aydikum, itu adalah dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Maka orang masuk neraka tidak ada dosa mata, dosa telinga aman, dosa mulut aman. Yang penting makan roti kawan jangan pakai tangan, langsung pakai mulut saja. Masuk neraka enggak, bima qaddamat aydikum, sesuatu yang diusahakan oleh tangan kalian, mulut kagak. Tekstual. Salah kalau masih tekstual. Lalu kenapa disebut tangan? Tidak langsung saja yang diusahakan oleh kalian-kalian? Kenapa memilih kata-kata tangan sebagai ganti manusia? Itu ilmu bayan, itu ilmu majaz. Abbaro biha anil insan, mengungkapkan ia Allah dengan bahasa tangan dari manusia. Seharusnya kan bima qaddamat ampusukum, bima qaddama kum, bima qaddamtum, harusnya begitu. Dan sesuatu yang telah kalian usahakan. Kenapa pakai ID ganti sebagai insan? Lianna aksaral af'al tuzalu biha, karena sesungguhnya kebanyakan perbuatan itu dikerjakan dengan tangan. Tuzawalu, tunawalu, tuzawalu, karena perbuatan-perbuatan itu kebanyakan perbuatan dilakukan dengan tangan. Itu majaz ala taglibiyah namanya, majaz mursal. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid, dan sesungguhnya Allah tidaklah Allah dengan menzalimi, dzi zulmin, yang melakukan kezaliman, lil abidi, bagi hamba-hambanya. Allah nggak akan pernah menzalimi hambanya. Apa maksud Allah tidak menzalimi hambanya? Fayu'adzibuhum bighairi dzambin. Kalau Allah menzalimi hambanya, maka Allah akan azab mereka tanpa dosa. Tidak ada salah tapi diazab. Allah tidak akan. Allah. Ini ayat itu perlu dicatat. Nanti antum kumpulkan sesi khatam Quran. Kita mau rangkum. Saya rasa sebelumnya sudah ada juga, tapi lupa untuk mengingatkan. Rangkuman ini berguna untuk membetulkan pemahaman kepada umat bahwasanya Al-Quran tidak bisa dipahami secara tekstual. Nah,
40 ayat misalnya. 40 ayat. Bukti ayat Al-Quran tidak bisa dipahami secara tekstual. Ada 40 ayat. Kumpulkan satu-satu, itu bisa menguatkan pemahaman, membetulkan pemahaman kepada orang-orang tekstual. Alladzina qalu, orang-orang, itu iranya untuk naat kepada alladzina sebelumnya, yaitu yang orang-orang yang qalu, mereka berkata, li Muhammadin, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang itu kepada Nabi? Innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin. Sesungguhnya Allah sungguh telah berjanji kepada kami bahwa kami tidak akan beriman bagi Rasul nusaddiqahu, bahwa kami tidak akan membenarkan akannya Rasul sehingga ya'tiana biqurbanin, mendatangkan ia Rasul kepada kami dengan kurban yang memakan akannya kurban itu oleh api. Ini kata bangsa Yahudi. Kata sebagian Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyampaikan ajakan Islam di Madinah. Datang sekelompok Yahudi kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Allah dah janji kepada kami, kami enggak boleh percaya, kami enggak boleh beriman kepada orang yang ngaku-ngaku Rasul sampai orang itu mampu menghidangkan, mendatangkan pengorbanan yang disambar oleh api dari langit. Apa maksud dia berkata begitu? Maksud dia adalah fala nu'minu laka hatta ta'tiya nabi, maka kami tidak akan percaya kepada kamu sehingga engkau mendatangkan kepada kami bihi, dengannya, korban yang disambar api. Korban yang disambar api ini adalah syariat bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Qabil dan Habil berkorban, diminta berkorban supaya dia bisa menikahi saudarinya masing-masing, atau supaya dia bisa menikahi kembarannya si Habil, kembarannya Qabil. Nah, kembaran Habil itu kurang can, kembaran Qabil cantik sekali. Syariat Nabi Adam, Qabil kawin sama kembaran Habil, Habil sama kembaran Qabil. Kita nggak mau. Ini saudari seperut saya, dia lebih cantik, ini jelek. Nah, siapa yang berhak nikah sama kembaran Qabil? Yaitu orang yang terima korbannya oleh Allah. Kalau Habil peternak, dia cari ternak yang bagus, itu dipersembahkan. Kalau Qabil petani, dia cari ampas-ampas yang kurang-kurang bagus, itu dibawa. Datang api dari langit, disambarlah korbannya Habil. Nah, maka dia dapat menikah dengan kembaran Qabil. Iri dengki dia, katanya ambil batu lempar kepalanya. Akhirnya diambil batu lempar kepalanya, mati saudaranya. Nah,
Kemudian di zaman Nabi Musa alaihissalam, harta rampasan perang itu akan dikumpulkan dan akan turun api dari langit membakarnya. Setiap pengorbanan diterima itu buktinya akan dibakar oleh api dari langit. Dan khususiat umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, korban itu bukan dibakar api dari langit, tapi direbus dengan api dari bumi. Itu bedanya. Kasihkan bumbunya. Harta ghanimah bukan dibakar oleh api dari langit, tapi bisa dibagikan kepada pasukan perang. Apa itu korban? Korban itu adalah ma yataqarrabu bihi, sesuatu yang ia mendekatkan diri bihi, dengan perantara sesuatu itu. Itu bahasa wasilah, itu bahasa tawasul. Sesuatu yang ia mendekatkan diri dengan perantara sesuatu itu kepada Allah, min ni'amin, dari binatang ternak, wa ghairiha, dan selainnya. Fa in kubila, maka jika diterima ia kurban, ja'at narun bayda minas sama, datanglah api putih dari langit, fa ahraqathu, maka membakar ia api akannya korban. Wa illa, jika tidak, jika korbannya tidak diterima oleh Allah, baqiya makana, tetap ia korban pada tempatnya. Wa ma'uhida, wa uhida atau wa ma'uhida, wa uhida, dan dijanjikan hal tersebut kepada, dan dijanjikan kepada Bani Israel akan hal tersebut, kecuali pada masa Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Memang begitu janji Allah kepada Yahudi, kecuali di syariat Nabi Isa dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, berkatalah Allah, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad menyahuti atau menanggapi perkataan Yahudi tersebut. Kullahum, katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka, taubihan, dalam rangka mencaci, dalam rangka mempermalukan. Oh gitu ya, Allah janji gitu sama kalian ya. Kalian akan setia sama Nabi, sama Rasul yang membuktikan di hadapan kalian korban yang diterima dibakar api dari langit, gitu ya? Iya begitu. Jawab Allah, jawab Sayyidina Muhammad, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat, sungguh telah datang kepada kalian oleh rasul-rasul dari sebelum saya, bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan, artinya dengan mukjizat-mukjizat, wa billadzi qultum, termasuk dengan sesuatu yang kalian tadi katakan. Contohnya Nabi Zakaria, contohnya Nabi Yahya, faqataltumuhum, lalu kalian bunuh mereka. Lalu kalian bunuh mereka. Jadi kalian tuh ngomong aja sebetulnya. Sesuatu yang kalian omongin tadi, sesuatu yang kalian minta itu sudah pernah dibawa, sudah pernah menjadi bukti di dalam syariat nabi-nabi yang datang kepada kalian sebelumnya. Kenapa kalian bunuh juga? Kenapa enggak kalian ikuti Nabi Zakaria? Kenapa kalian bunuh Nabi Yahya? Padahal dalam syariat mereka berdua ada yang kalian sampaikan tadi itu. Zamanu Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tinggal apa? Apa?
Wal khitabu liman fi zamani nabiyina Muhammad. Dan khitab itu kepada orang yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al-fi'lu li ajdadihim, walaupun adalah perbuatan itu bagi kakek-kakek mereka. Sebetulnya yang menolak Nabi Zakaria, yang membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria bukan mereka yang diajak ngomong, tapi adalah kakek-kakek mereka. Lalu kenapa dikhitab kesalahan kakek mereka kepada mereka? Jawabannya, liridahum bih, karena rela mereka, setuju mereka dengannya perbuatan kakek-kakek mereka. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin, maka kenapa kalian bunuh akan mereka jika adalah kalian orang-orang yang benar, fi, di dalam hal annakum tu'minuna inda ityani bi, sesungguhnya kalian akan beriman ketika didatangkan dengannya korban yang dimakan api dari langit. Terakhir, maka kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad. Mereka bicara, lalu pembicara mereka itu hanya sebagai alasan. Kalaulah mereka mendustakan kamu, kalaulah mereka tidak terima dakwahmu, kalaupun mereka tidak percaya dengan syariatmu, faqad kudziba rusulun min qablik, maka sungguh telah pernah didustakan rasul-rasul dari sebelum kalian. Lihat kalimat rusul itu jamak taksir. Maka jamak taksir itu boleh tazkir, boleh ta'nis. Di sini kudziba, tempat lain kudzibat. Maka sungguh telah didustakan rasul-rasul dari sebelummu, ja'u bil bayyinat. Mereka telah membawa dengan keterangan-keterangan, maksudnya mukjizat-mukjizat. Waz-zubur, zubur artinya seperti suhuf Nabi Ibrahim, dan kitab. Zubur itu artinya suhuf, dan kitab Injil dan kitab Zabur. Dan di dalam qiraat dengan menetapkan ba pada keduanya. Nah, ja'u bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil mubin. Itu makna menetapkan ba. Biz zuburi bil kitabi. Al munir, yang menyinari, artinya wadih, yang jelas, seperti Taurat dan Injil. Fasbir, sabarlah kamu, kama sabaru, sebagaimana mereka bersabar. Alhamdulillah, cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.